Selamat pagi adik-adik. Ya, kembali lagi bertemu dengan Frater Rico Nababan. Seperti biasa, sebelum kita memulai kegiatan proses pembelajaran kita, marilah kita memohon berkat dari Tuhan agar pembelajaran kita dapat berjalan dengan baik. Frater sudah siapin doa. Jadi kita doa bersama. Jadi Frater sudah siapkan teks doa. Jadi kita bersama-sama untuk mendoakannya. Oke. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu memberikan kasih-Mu kepada kami. Kami mohon berkat-Mu untuk kegiatan belajar kami hari ini, agar kami dapat memahami hak dan kewajiban kami sebagai warga negara dan warga gereja-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Adik-adik, kalau minggu lalu kita mempelajari bagaimana kita harus bersyukur dan bangga atas keberagaman bangsa Indonesia dan atas kesatuan bangsa Indonesia. Sekarang kita mempelajari hak dan kewajiban sebagai warga negara. Adik-adik, apa sih arti hak dan kewajiban? Hak adalah milik atau kepunyaan, wewenang, kuasa untuk berbuat sesuatu yang telah ditentukan oleh undang-undang dan oleh aturan lainnya. Sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Adik-adik, apa sih hak dan kewajiban kita sebagai warga negara? Yang pertama kita lihat hak kita sebagai warga negara. Yang pertama, hak memilih, hak aktif, dan dipilih, hak pasif. Yang kedua, hak untuk hidup. Yang ketiga, hak untuk dapat perlindungan dan perlakuan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. 4. Hak mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Yang kelima, hak untuk mendapatkan rasa aman. Yang keenam, kebebasan memeluk agama, kemerdekaan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaan. Yang ketujuh, ikut serta dalam pembelaan negara. Yang kedelapan, hak untuk mendapatkan pendidikan dan hak untuk mengeluarkan pendapat. Kemudian, kewajiban kita sebagai warga negara adalah menjaga ketertiban umum. Kedua, memelihara keamanan. Ketiga, mengupayakan kesejahteraan. 4. Memelihara kebersamaan dan kerukunan demi keharmonisan hidup bersama. 5. Membayar pajak. 6. Menjunjung hukum dan pemerintahan. 7. Setia kepada negara. 8. Menghormati dan memajukan kebudayaan nasional. 9. Memberikan suara dalam pemilihan umum. Hak dan kewajiban kita sebagai bangsa Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai dengan pasal 32. Adik-adik, kita adalah bagian dari masyarakat. Masyarakat adalah sekumpulan individu-individu yang hidup bersama, bekerja sama untuk memperoleh kepentingan bersama yang telah memiliki tatanan kehidupan, norma-norma, dan adat istiadat yang ditaati dalam lingkungannya.
Kita adalah makhluk sosial. Makhluk sosial berarti kita sebagai manusia membutuhkan orang lain untuk perkembangan kita dan perkembangan orang lain. Adik-adik, kita harus tahu bahwa kita adalah 100% warga Indonesia, 100% warga gereja. Adik-adik, sebagai warga Indonesia dan gereja, apa yang harus kita kembangkan dalam diri kita? Yang harus kita kembangkan adalah sikap tanggung jawab. Tanggung jawab berarti kita melaksanakan kewajiban kita dengan baik. Masing-masing kita memiliki kesamaan dan perbedaan kewajiban. Kita sama-sama memiliki kewajiban untuk mencintai dan memajukan bangsa kita, Indonesia. Kemudian, kita juga harus rajin mengikuti kegiatan ibadah. Satu sisi, kita juga memiliki perbedaan kewajiban. Kita sebagai pelajar, yang wajib kita lakukan adalah belajar dengan tekun dan serius, agar kelak kita dapat pekerjaan yang kita inginkan. Sebagai seorang anak di rumah, kita harus taat kepada ayah, ibu, kakak, dan adik. Kita juga harus membantu ayah dan ibu mengerjakan pekerjaan rumah dan pekerjaan lainnya. Adik-adik, mari kita belajar dari sikap tanggung jawab Yesus. Adik-adik, dalam Matius 17 ayat 24 sampai 27 dan Matius 22 ayat 15 sampai 22 dijelaskan bahwa Yesus bertanggung jawab terhadap hak dan kewajibannya sebagai bagian dari warga masyarakat. Ia membayar pajak kepada pemerintah. Selain itu, Yesus juga bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan Bapaknya. Tugas Yesus adalah mencintai kita semua. Yesus telah melakukan semua tugasnya dengan baik. Sekarang kita semua pun diajak oleh Yesus untuk melakukan hal yang sama, yaitu bertanggung jawab dengan semua tugas yang telah diberikan kepada kita. Untuk saat ini, tugas kita adalah tekun belajar, taat pada kedua orang tua kita, dan orang lain sebagai teman hidup kita. Kita juga harus mencintai kekayaan bangsa kita yang beraneka ragam dan tekun beribadah. Nah, sekarang tugas yang harus dikerjakan adik-adik adalah sebagai berikut. Yang pertama, membaca kitab suci Matius 17 ayat 24 sampai 27 dan Matius 22 ayat 15 sampai 22. Adik-adik dapat melihatnya pada halaman 9. Kemudian adik-adik menjawab pertanyaan dari perikop itu. Adik-adik dapat melihat halaman 10. Yang kedua, adik-adik menjawab lembaran pengetahuan 2, halaman 11 sampai 12. Kemudian yang ketiga, membuat doa singkat untuk bangsa kita yang pada tanggal 17 Agustus nanti akan merayakan hari kemerdekaan. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang telah mengikuti pembelajaran dengan baik. Terasa pelajaran kita cukup sampai di sini. Sampai jumpa pada Jumat yang akan datang. Semoga adik-adik benar-benar memahami apa yang telah kita pelajari. Sekarang marilah kita akhiri kegiatan pembelajaran kita dengan doa penutup. Seperti biasa, Father sudah menyediakan doanya.
Jadi kita berdoa bersama, oke? Kita siapkan hati. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu atas kesetiaan-Mu dalam menemani kami selama proses pembelajaran kami. Kami telah melihat hak dan kewajiban kami sebagai masyarakat Indonesia dan sebagai anak-anak-Mu. Berilah kami rahmat-Mu agar kami dapat melakukan hak dan kewajiban kami dengan penuh tanggung jawab, sehingga kami semakin mampu mencintai-Mu, bangsa kami, dan bersikap adil terhadap sesama kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Terima kasih.